Hei Bing, pada EPS 2 disebutkan bahwa rincian tentang kehidupan Pythagoras diselubungi legenda. Hal ini mungkin disebabkan karena sumber-sumber yang membicarakan Pythagoras biasanya singkat dan rancu. Mau tahu kisah selengkapnya? Tonton sampai habis ya sobat. Sampai saat ini, nama Pythagoras masih sangat populer di kalangan pelajar. Namun, di balik kepopulerannya, tidak ada tulisan Pythagoras yang masih ada sampai saat ini. Selain itu, hampir tidak ada keterangan mengenai kehidupannya yang dapat dipastikan kebenarannya. Sumber pertama yang membahas ajaran Pythagoras yaitu sebuah puisi satir yang mungkin ditulis setelah kematian Pythagoras oleh Xenophans dari Kolophos yang hidup sezaman dengan Pythagoras. Dalam puisi ini, Xenophans menulis bahwa Pythagoras menjadi perantara seekor anjing yang sedang dipukuli, dan Pythagoras mengaku bahwa ia dapat mengenali suara temannya yang sudah tiada dari teriakan anjing tersebut. Sumber lain ditulis oleh seorang dokter dari Kroton saat Pythagoras tinggal di kota tersebut. Dokter tersebut bernama Alcmaeon dari Kroton. Alcmaeon memasukkan banyak ajaran dari Pythagoras ke dalam tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan Alcmaeon menyiratkan bahwa Alcmaeon kenal secara langsung dengan Pythagoras. Selain itu, penyair yang bernama Herakleitos dari Efesos yang lahir di Pulau Samos dan mungkin hidup pada masa Pythagoras, mengolok Pythagoras sebagai seorang penipu ulung. Bahkan Herakleitos pernah berkata, Pythagoras, anak Nesarkos, melakukan pembelajaran melalui penyelidikan melebihi siapapun, dan dari tulisan-tulisan tersebut, ia menciptakan kebijaksanaan untuk dirinya sendiri. Banyak pelajaran, tipuan yang berseni. Walaupun diolok Herakleitos, penyair Yunani yang bernama Ion dari Chios dan Empedokles dari Akragas, mereka berdua mengagumi Pythagoras, terbukti di dalam puisi-puisi mereka. Sumber lain yang menjelaskan Pythagoras secara ringkas adalah sejarawan Herodotos dari Halikarnasson. Herodotos menyebut Pythagoras bukan yang paling remeh dari orang-orang bijak Yunani dan berkata bahwa Pythagoras mengajarkan pengikutnya cara agar bisa hidup selamanya. Philolaus dari Kroton yang hidup pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi dan juga filosof beraliran Pythagoreanisme, menuliskan naskah pertama yang mendeskripsikan teori numerologi dan musik yang disebut sebagai hasil pemikiran Pythagoras. Selain itu, ahli retorika asal Athena yang bernama Isokrates adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Pythagoras pernah mengunjungi Mesir. Dan Aristoteles pun pernah menulis sebuah risalah yang berjudul tentang para Pythagorean. Tetapi risalah ini sudah hilang di telan zaman. Namun, sebagian dari isinya mungkin masih terkandung dalam karyanya yang lain. Yang tidak kalah menarik, ternyata sebagian besar sumber-sumber penting mengenai kehidupan Pythagoras berasal dari Romawi. Menurut Walter Burkert, ahli sejarah klasik asal Jerman, dia mengatakan pada masa tersebut sejarah Pythagoreanisme sudah menjadi rekonstruksi melelahkan dari sesuatu yang sudah hilang dan tiada. Terdapat 3 biografi mengenai Pythagoras dari zaman kuno akhir yang masih bertahan. Dan semua karya ini penuh dengan mitos dan legenda. Dari ketiga karya ini, yang paling pertama dan juga paling dihormati adalah kehidupan dan pendapat filsuf-filsuf tersohor karya Diogenes Laertius. Biografi yang berikutnya disusun oleh filsuf beraliran Neoplatonisme yang bernama Porphyrios, dan yang ketiga dibuat juga oleh seorang Neoplatonis bernama Iamblichos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.
but there's no time for regrets.